Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini Kak Hana akan bercerita tentang asal-usul kelenteng Jamblang. Adik-adik siap mendengarkan ya? Pada suatu hari, Sunan Gunung Jati menyampaikan pidato. Beliau menjelaskan tentang rencana pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa. Ketika itu, ia meminta rakyatnya untuk rajin beribadah di masjid. Tiba-tiba, ada seorang pemuda bertanya. Nama pemuda itu Nyo Kicit. Adik-adik bisa mengulangnya? Siapa namanya? Ya, betul. Namanya Nyo Kicit. Nyo Kicit ini berasal dari Tiongkok. Ia bertugas mengawal Putri Tan Ong Tien Nio, yaitu istri dari Sunan Gunung Jati. Nyo Kicit mengangkat tangannya. Ia tampak mau menanyakan sesuatu yang penting. Pemuda itu menyatakan nih adik-adik keinginan untuk membangun tempat ibadah lainnya. Sunan pun sambil tersenyum membolehkannya. Siapa yang membolehkannya? Ya, yang membolehkannya yaitu Sunan Gunung Jati. Ia merupakan pemimpin Cirebon sekaligus anggota Wali Songo. Pemimpin Cirebon sekaligus anggota Wali Songo itu kagum terhadap Nyo Kicit. Pertanyaan Nyo Kicit menurut Sunan Gunung Jati sangat bagus. Rakyat Cirebon dari berbagai agama menurut Sunan berhak membangun tempat ibadahnya. Pernyataan itu pun disambut sukacita oleh rakyat yang hadir. Nah, adik-adik, tahukah kamu apa itu masjid? Masjid adalah tempat ibadah bagi orang yang beragama Islam. Nah, kalau kelenteng, apakah kalian tahu? Kalau kelenteng adalah tempat ibadah bagi orang yang beragama Konghucu. Lalu kalian pernah mendengar Wali Songo kan? Nah, Wali Songo adalah 9 ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sedangkan Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di mana? Di Cirebon, betul sekali, Jawa Barat. Kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Sunan Gunung Jati dengan kearifannya bersedia juga membantu. Jika ada kesulitan, rakyat disilakan untuk menemuinya. Pemimpin Cirebon itu menatap rakyatnya dengan penuh kasih sayang. Ia sangat memohon kepada Allah agar negaranya diberkahi. Suatu hari Nyo Kicit membutuhkan kayu. Kayu itu akan digunakan untuk membangun kelenteng di Jamblang. Nyo Kicit memikirkan nih cara agar mendapat tiang pancang untuk kelenteng. Lalu ia teringat pidato Sunan Gunung Jati. Keesokan harinya Nyo Kicit menemui Sunan Gunung Jati. Nyo Kicit memohon bantuan Sunan dengan penuh harap. Mengetahui kebutuhan itu, Sunan memberikan sebuah kayu berukuran besar. Kayu tersebut mulanya untuk membangun Masjid Sang Cipta Rasa. Nyo Kicit merasa bersyukur. Sang pemuda ksatria itu membawa kayu dengan cara dipikul. Kayu pemberian itu dibawa olehnya dengan gembira. Nyo Kicit berhari-hari memikul kayu yang sangat besar. Ia melewati banyak sungai dan hutan. Pemuda ini tapi pantang menyerah. Singkat cerita, Nyo Kicit mulai merasa sangat kelelahan. Hal itu karena beban yang dipikulnya begitu berat. Jarak yang telah ditempuhnya pun sangat jauh. Tubuhnya mulai tidak kuat, padahal sebentar lagi sampai. Akhirnya sesekali Nyo Kicit terhenti untuk beristirahat sejenak. Ia tetap berusaha karena berpikir saudara-saudaranya pasti sudah menunggu. Namun tiba-tiba badannya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Masyarakat yang tahu kejadian itu berusaha menolongnya. Akan tetapi Nyo Kicit dinyatakan meninggal.
Ia meninggal di pinggir sungai Jamblang. Jarak sungai itu dekat dengan lokasi kelenteng. Orang-orang yang mengenalinya kemudian memakamkan secara muslim. Ternyata New Kicit beragama Islam. Ia dimakamkan di belakang kelenteng Jamblang. Masyarakat setempat kini menyebutnya sebagai makam Mbah Goler. Itu dia cerita dari Kahana. Tunggu cerita Kahana berikutnya ya. Sampai jumpa.